Kebanyakan orang itu seperti ini. Jika punya ide usaha, alasannya itu tidak ada modal. Tapi jika punya modal, mereka itu malah bingung mau usaha apa. Nah, bagi kalian yang punya modal nih saat ini, di video kali ini saya ingin membagikan 5 ide usaha potensial di tahun 2023. Usaha potensial yang pertama tentunya toko sembako atau toko kelontong. Walaupun sudah banyak toko kelontong atau toko sembako di pelosok daerah di desa-desa, tapi toko kelontong yang berkonsep modern itu masih sangat sedikit sekali. Jadi menurut saya usaha toko kelontong atau toko sembako berkonsep modern ini masih banyak peluang sekali untuk kita jadikan usaha di tahun 2023 ini. Walaupun memang benar banyak sekali toko kelontong, tapi mereka itu kan masih berkonsep tradisional dan itu riskan sekali sebenarnya. Dan mereka harus hati-hati di tahun 2023 ini karena kita ketahui sendiri ya, keadaan Indonesia di tahun kemarin, di tahun 2019, 2020, 2021 kita dilanda COVID-19 dan saat itu banyak sekali yang di PHK dan banyak yang diberhentikan dari pekerjaan mereka dan mendapatkan pesangon. Kemudian mereka juga di tahun 2023 ini tentunya ingin memiliki sebuah usaha untuk perekonomian mereka. Usaha terfavorit pertama itu saya rasa toko kelontong atau toko sembako. Bagi kalian yang saat ini memiliki toko kelontong konvensional, siap-siaplah bersaing dengan toko kelontong baru yang memiliki konsep lebih modern. Apalagi kalau konsep toko kelontong modernnya itu di depan atau di teras itu jualan sayuran dan lain-lain, kemudian di dalam jualan toko kelontong atau sembako. Itu sepertinya akan sangat menarik sekali untuk kita lakukan di tahun 2023 ini. Dan yang untuk saat ini memiliki toko kelontong berkonsep tradisional, kalian kalau punya modal segeralah dibuat menjadi lebih modern. Bukan total semuanya modern, tapi dibuat lebih modern dulu. Kemudian usaha yang potensial kedua adalah fotokopi dan percetakan. Nah, ini sangat menarik sekali usaha ini dilakukan di tahun 2023 ini. Kalau kalian bisa menangkap peluang usaha fotokopi dan percetakan ini, itu tentunya usaha ini akan sangat menjanjikan di tahun 2023. Di era sekarang saya rasa orang itu memilih dimanjakan. Jadi kalau kalian di tahun ini membuka usaha fotokopi, kalian harus jemput bola. Jangan hanya menunggu saja. Artinya kalau kalian menguasai lingkungan sekitar dan kalian juga mengembangkan usaha kalian ke kantor-kantor yang jauh dari toko kalian. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di era sekarang ini tuh orang-orang itu memilih dimanjakan. Coba deh kalian masuk ke kantor-kantor instansi pemerintah ataupun swasta ataupun BUMD ataupun yang lainnya. Nah, kalian masuk ke sana, kalian tawarkan jasa fotokopi kalian tawarkan jasa bendel-bendelan kalian, kemudian jemput fotokopinya. Kalau sudah, kalian antar lagi fotokopi tersebut. Karena apa? Di pemerintahan itu banyak sekali fotokopi yang tebel-tebel, ya segini itu lebih lah. Mungkin itu arsip perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban itu sangat tebal-tebal sekali. Dan tidak mungkin mereka memfotokopi dan membendelnya sendiri. Tentunya butuh rekanan, tentunya butuh pihak ketiga untuk melakukan itu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau bisnis fotokopi itu tentunya pasti ada kaitannya dengan percetakan ya. Percetakan ini bermacam-macam. Bisa cetak cover, bisa cetak banner, bisa cetak apapun itu. Dan kalian tidak perlu modal banyak untuk menjadi percetakan. Kalian tidak perlu memiliki mesin cetak. Cukup kalian tuh bekerja sama dengan percetakan besar yang ada di kota. Kalian cukup menjadi resellernya. Karena kalian sudah punya fotokopi, pastinya orang-orang itu juga akan percaya. Kemudian ide usaha yang ketiga adalah air minum isi ulang atau galon isi ulang itu. Karena memang air minum isi ulang itu merupakan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat. Kenapa saya bilang bisnis air galon isi ulang ini menjanjikan? Yang pertama, bayangkan saja jika ada 5 orang keluarga dan masing-masing minum 2 liter sehari. Kalau air 1 galon itu 19 liter, berarti sehari itu sudah 10 liter. Jadi 1 galon untuk 5 orang itu habis 2 hari. Jadi bayangkan saja menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus merebus air minum setiap 2 hari sekali sebanyak 19 liter. Kalau setiap 2 hari merebus, tentunya juga ada rasa jenuh ya di situ dan eman-eman untuk
biaya kompornya atau biaya gasnya itu. Nah, tentunya mereka akan berpikir lebih irit kalau memakai air isi ulang. Maka dari itu ambil peluang ini untuk kita mendirikan atau membangun sebuah usaha isi ulang refill. Tapi di sini saya pesan untuk usaha refill ini kalian harus jujur. Jadi kalian harus sesuai SOP dalam menyaring air tersebut. Air yang digunakan pun juga harus sesuai SOP. Nanti air itu rasanya akan enak dan pastinya itu sehat untuk tubuh dan tidak perlu direbus lagi. Kemudian ide usaha yang keempat itu bengkel motor. Nah, kalau kalian memang tidak bisa servis motor, jangan khawatir. Bengkel motor ini bermacam-macam. Kalian bisa merekrut karyawan yang tahu mesin atau bisa servis motor. Kalau kalian membuka bengkel itu cukup tambal ban, kemudian ganti ban, ganti oli, ganti spare part kecil-kecil. Cukup itu saja, tidak masalah. Kemudian usaha yang kelima adalah catering. Nah, sama seperti fotokopi tadi, kalian pergi ke kantor-kantor pemerintah, instansi pemerintah atau instansi yang lainnya, menawarkan produk catering kalian ke instansi pemerintah tersebut. Nah, kalau kalian sudah melakukan itu, saya yakin ada beberapa instansi yang akan menggunakan jasa catering kalian. Yang penting apa? Kalian kalau ke sana itu membawa sampel makanannya itu, kemudian kalian berikan sampel makanan itu ke beberapa orang yang memang menangani rapat. Karena yang menangani rapat itu tentunya nanti akan menyajikan makanan yang enak ke peserta rapat. Jadi kalau kalian bawa makanan itu diberikan ke orang yang menangani rapat, dan orang yang menangani rapat itu merasa makanannya enak dan cocok untuk disajikan, maka kalian pastinya nanti dapat orderan. Saya yakin kalau makanan kalian itu enak, nanti pastinya kalian juga dapat job atau dapat orderan. Kemudian lagi kalau servis kalian itu bagus, nanti ya tentunya kalian bisa menjadi langganan. Itulah tadi 5 ide usaha potensial di tahun 2023 ini. Tapi yang terpenting itu apa, teman-teman? Yang terpenting itu adalah kalian bisa usaha sesuai passion kalian. Kemudian lakukan riset, kenali tantangan dan apa masalahnya. Kemudian kalian bisa berkreasi, bisa membranding usaha kalian dengan baik, dan yang terpenting adalah kalian bisa fokus. Silahkan pilih salah satu usaha potensial yang memang menjadi passion kalian. Kalau kalian suka informasi ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.